warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan saya Bu Arini, pengajar IPA di SMP Negeri 2 Rembang. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian sudah berdoa dulu ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, meskipun pembelajaran dilakukan di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan minimal 3M ya. Yang pertama, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa yang kalian lihat? Iya, betul, ada kendaraan yaitu bus yang mengeluarkan kepulan asap hitam. Mesin kendaraan bermotor dapat menyala karena adanya proses pembakaran bahan bakar berupa bensin. Zat sisa pembakarannya berupa asap yang dikeluarkan melalui knalpot. Nah, itu jika pada kendaraan bermotor. Lalu, bagaimana dengan manusia? Maka, perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar tersebut, terlihat anak yang sedang berolahraga atau melakukan aktivitas. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan gambar yang pertama tadi? Tubuh kita memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut dihasilkan dari proses pembakaran makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tahukah kamu, saat mengubah zat makanan menjadi energi, sel akan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan adalah zat-zat sisa metabolisme. Zat ini sudah tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Oleh karena itu, zat sisa ini harus dibuang agar tidak meracuni tubuh. Fenomena sistem pengeluaran atau sistem ekskresi manusia akan kamu pelajari dalam bab ini. Oleh karena itu, simaklah dengan baik dan seksama setiap materi dan kegiatan yang disajikan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu 3.10, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian KD 4.10, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan benar, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi pada manusia dengan benar, dan menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal dengan benar. Berikut adalah peta konsep pada bab sistem ekskresi manusia. Namun, kesemuanya ini tidak akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem ekskresi. Yang kedua, tentang organ sistem ekskresi. Yang ketiga, tentang struktur ginjal. Dan yang terakhir, tentang mekanisme pembentukan urin. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi bagi tubuh. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui ekskresi disebut dengan ekskret. Fungsi utama sistem ekskresi yang pertama adalah membuang zat sisa metabolisme, dan yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Organ sistem ekskresi ada 4. Yang pertama adalah organ ginjal. Ekskretnya atau yang dikeluarkan adalah berupa urin. Kemudian kulit, dan yang dikeluarkan adalah keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Ekskretnya berupa CO2 dan H2O. Dan yang keempat adalah hati. Yang dikeluarkan adalah zat empedu. Nah, kita akan fokus ke subbab ginjal. Struktur ginjal. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah, berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah kecoklatan.
Ginjal terletak di daerah pinggang, tepatnya di perut bagian belakang dan dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung limbah sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh dan membuangnya dalam bentuk urin. Jika diperbesar, beginilah bentuk dari ginjal kita. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks. Terdapat ratusan ribu badan Malpighi atau glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula, terdiri atas saluran-saluran. Yang pertama tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, dan tubulus collectivus. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis, berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum urin dikeluarkan melalui ureter. Unit struktural pada ginjal atau unit fungsional terkecil dari ginjal disebut nefron, terletak di korteks renalis dan medula renalis. Nefron terdiri atas 3 bagian, yaitu glomerulus, kapsula Bowman, dan tubulus. Tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Mekanisme pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk filtrasi, proses filtrasi adalah proses penyaringan darah terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Hasilnya adalah urin primer. Yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Yang ketiga adalah augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan bagi tubuh ke dalam urin. Terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasilnya berupa urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya yang sudah terbentuk dan terkumpul di rongga ginjal, maka akan dibuang keluar melalui ureter, kandung kemih, dan kemudian uretra. Agar kalian lebih mengerti pada materi berikut ini, kerjakan latihan berikut ya. Ada 2 soal. Soal yang pertama, pasangkanlah organ ekskresi dan zat yang dihasilkan. Misalkan nanti kalian kasih tanda panah ginjal dan zat yang diekskresikan apa? Nah, misal di sini saya jawab empedu, berarti kan salah. Maka nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian dan bisa dikirimkan hasilnya melalui WA atau Google Classroom. Soal yang kedua adalah pasangkanlah proses pembentukan urin, tempat terjadinya, dan cairan yang dihasilkan dengan benar. Nah, anak-anak, tadi adalah materi yang sudah kita bahas. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang subbab yang kedua, yaitu tentang kulit. Terima kasih. Jika ada yang belum mengerti, silakan langsung hubungi Bu Ari.